Selamat pagi pemirsa, kita awali informasi dari kebakaran yang terjadi di tengah hujan lebat. 3 bangunan di kawasan padat penduduk di Taman Sari ludes terbakar akibat salah satu bangunan tersambar petir. Dari rekaman video milik warga, ini tampak kobaran api tengah membakar 3 bangunan di Jalan Kesederhanaan. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Taman Sari bersama warga ini melakukan pemadaman agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Diduga kebakaran dipicu dari salah satu rumah kosong yang tersambar petir sehingga muncul percikan api dan juga merambat ke bangunan lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran belakang rumah, aduh. Pemirsa, sebuah gudang limbah di Kampung Bayur, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Rabu sore ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik dari dalam gudang yang kondisinya sedang tidak ada aktivitas apapun. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti limbah plastik, karet, kabel, dan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar menghanguskan bangunan gudang. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, selain karena korsleting listrik, cuaca panas juga memicu karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Saat terjadi kebakaran, kondisi gudang dalam kondisi kosong dan tidak ada aktivitas. Api pun berhasil dipadamkan 20 menit setelah 40 personil dan 8 mobil pemadam diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hai Rati, selamat pagi. Pagi Reza, saya punya pantun. Apa nih? Ada Empok Raisa lagi makan ragi. Cakep. Abang Hamis lagi pergi ke pasar Keramat. Waduh, yang lagi rame tuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Hari Kamis tetap semangat. Tetap semangat. Jadi walaupun kemarin di Jakarta dan sekitarnya hujan, sempat terjadi genangan di beberapa titik di Jakarta, tapi kita juga harus waspada. Selain dari cuacanya, waspada terhadap bahaya mikroplastik yang katanya ada di kandungan di hujan di Jakarta ya. Iya, tapi benar nggak sih itu? Nah, itu masih dibutuhkan riset lebih dalam tentang itu ya. Tapi kita punya kabar berikutnya ini juga tentang hujan pemirsa. Imbas dari hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, ini terendam banjir ya. Jadi bahkan ketinggian air mencapai 20 cm yang membuat sejumlah pengendara sepeda motor harus mengalami mati mesin usai menerobos genangan banjir. Lebih baik sih kalau melihat ada genangan air jangan nekat terobos ya, karena takutnya berdampak buruk terhadap kendaraan kita. Jadi petugas lalu lintas yang berada di lokasi ini mengatakan Jalan Gunung Sahari hanya dapat dilalui oleh kendaraan besar. Sementara untuk kendaraan roda 2 yang akan menuju ke arah Senen Jakarta Pusat ini dialihkan ke Jalan RE Marta Dinata. Jadi di beberapa titik kemarin sampai pukul 10 malam itu masih macet. Karena mungkin ini kali ya, sejumlah ruas jalan terendam banjir mungkin ya. Betul, ini kalau genangan ini bahaya untuk kendaraan, kalau kenangan bahaya untuk pikiran ya. Kenangan saya jadi ingetnya bukan pikiran. Apa? Kopi. Jangan ya, merek nih, jangan. Kita geser ke informasi lain pemirsa. Ini hujan deras disertai angin kencang atau dikenal dengan puting beliung merobohkan satu bangunan di komplek pergudangan Osowilangun, dan reruntuhan bangunan ini menimpa 8 motor dan juga satu kontainer yang terguling. Wah, kondisinya parah banget ya. Iya, jadi dari kejadian ini Rati, ternyata sejumlah material bangunan terbang dan juga mendarat di sepanjang tol Romo Kalisari Tandas. Insiden ini mengakibatkan sejumlah jalur tol sempat tertutup sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya. Proses evakuasi juga berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh motor yang berada dalam gudang tidak dapat diselamatkan dan ditaksir mencapai 550 juta rupiah kerugian atas kejadian ini. Kita bergeser ke Sumatera Selatan, pemirsa. Satreskrim Polres Banyuasin, Sumatera Selatan ini berhasil mengungkap kasus penembakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Jadi peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Palembang di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin. Kejadian bermula di SPBU Limau Sembawa saat korban dan pelaku terlibat cekcok karena saling serobot antrian bahan bakar.
Pertengkaran tersebut berlanjut dan kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan Desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan juga pelaku sampai akhirnya terdengar suara letusan senjata api sebanyak 3 kali. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang korban tertembak dan juga 1 tewas di tempat. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga, namun korban yang bernama Obi nyawanya tak tertolong akibat luka tembak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan otopsi dan pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di wilayah Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin. Ini harus ditelusuri ya, dari mana dia bisa memiliki senjata api. Serem banget tiba-tiba lagi Iya, di jalan. Iya, mungkin mereka juga cekcoknya saat berada di SPBU itu ya. Pemirsa, ini ada saja ulah supir ambulan puskesmas di Goa, Sulawesi Selatan. Mobil ambulan yang biasa membawa pasien sakit digunakan mengangkut sepeda motor dan juga televisi. Jangan dicontoh, jangan dicontoh. Untung nih terciduk sama warga ya, langsung diviralin di media sosial. Siapa yang nyangka coba di dalam mobil ambulan bukan yang ngangkut pasien, tapi ternyata isinya motor dan juga TV. Jadi video ini juga menuai respon negatif pastinya dari netizen dan juga masyarakat ya. Bupati Goa sampai turun tangan memberikan sanksi tegas terhadap petugas di puskesmas tersebut. Kadang-kadang kita udah kasih jalan loh buat ambulans, jangan sampai orang-orang jadi suuzon ya kan. Ini jangan-jangan bawa TV nih, sama motor nih, gak usah dikasih jalan, taunya bawa pasien. Gas. Sakit perutnya. Pemirsa, bentrokan antara warga dan juga petugas keamanan perusahaan sawit di Rokan Hilir, Riau ini menimbulkan korban luka. Jadi ada 7 orang pemirsa yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat adu fisik di area perkebunan sawit. Ada 5 warga dan juga 2 petugas keamanan perusahaan. Keributan terjadi saat warga kembali masuk ke lahan perusahaan untuk memanen sawit tanpa izin perusahaan. Keributan tak terelakkan saat petugas keamanan berusaha untuk menghalangi aksi tersebut dan pasca bentrokan, polisi langsung diterjunkan untuk mencegah konflik susulan. Yang berikutnya juga bikin geleng-geleng pemirsa nih. Ada warga yang bahkan mencoba menghalangi polisi saat hendak menangkap bandar narkoba di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Meski terjadi perdebatan dan adanya upaya provokasi oleh massa, suasana dapat terkendali dan kondusif hingga petugas berhasil mengamankan 2 orang. Di lokasi ini berinisial RB sebagai bandar dan RZ, bukan Reza ya, sebagai pengguna. Polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika, diantaranya alat hisap sabu, timbangan plastik klip, bekas narkotika jenis sabu. Di lokasi petugas juga menemukan sejumlah peralatan pembuatan senjata api rakitan dan amunisi berbagai jenis. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka Kamis Manis ya. Sekarang kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Apakah terjadi kepadatan mengingat tadi malam hujan, pagi hari ini agak gerimis ya. Kita pantau bersama Brigadir Sarah, selamat pagi. Baik, terima kasih Reza dan Rati, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat aktivitas perkantoran sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah DI Panjaitan yang akan mengarah, maksud kami dari arah Cililitan ataupun Keramat Jati akan mengarah ke DI Panjaitan saat ini sudah dalam keadaan ramai, begitupun yang akan mengarah ke Cempaka Putih juga dalam keadaan ramai. Dan yang akan berbelok kiri mengarah ke MT Haryono ataupun Pancoran juga sudah terlihat peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Tertib dalam berlalu lintas, salah satunya dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light untuk menjaga keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kendaraan dari arah DI Panjaitan yang akan lurus ke Cililitan atau berbelok mengarah ke MT Haryono ataupun Pancoran pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan serta antrian kendaraan
sepanjang 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Selanjutnya dari arah MT Haryono yang akan menuju ke Halim ataupun menuju ke DI Panjaitan dan Kalimalang dalam keadaan kondusif lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah terlihat peningkatan namun masih relatif normal. Tentunya kami menghimbau bagi Anda saat ini cuaca dalam keadaan cerah berawan, antisipasi perubahan cuaca dengan membawa serta jas hujan jika Anda berkendara dengan roda 2. Sementara arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke Pancoran ataupun MT Haryono sudah dalam keadaan ramai, antisipasi terhadap kenaikan volume kendaraan yang akan terus bertambah pada pagi hari ini tentunya pemirsa. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 239 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 312 luka ringan. Dari 239 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Pagi yang cerah, bagusnya pakai kebaya. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya ya. Cakep, selamat beraktivitas kembali Brigadir Sarah. Kita akan jeda dulu pemirsa, usai jeda kami punya informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Presiden dari Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan juga melakukan pembicaraan bilateral. Apa yang dibahas? Kami hadirkan usai jeda. Masih bersama kami pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan melakukan pembicaraan bilateral. Presiden Ramaphosa yang pertama kali berkunjung ke Jakarta usai terpilih sebagai presiden pada 2019 disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam pertemuan bilateral, kedua presiden sepakat untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor, meliputi perdagangan hingga pertahanan. Berdasarkan keterangan dari Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam sektor perdagangan, Afrika Selatan akan mengekspor kedelai dan daging sapi yang diperuntukkan untuk mendukung program prioritas Indonesia. Sementara di sektor pertahanan, salah satunya adalah melaksanakan latihan bersama pasukan pertahanan kedua negara. Presiden Ramaphosa juga mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam KTT G20 November mendatang di Johannesburg, Afrika Selatan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini membahas sejumlah program strategis sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kami rapat kick-off terkait dengan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Nah, Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas yang lalu, tanggal 15, dan ditindaklanjuti dengan Rakortas Menteri. Dan tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat. Disepakati ada 3 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah
Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum. Satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan. Dan untuk saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang nggak diserap, kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu siang. Kedatangan Gubernur di Gedung Merah Putih adalah melakukan konsultasi terkait pencegahan korupsi di daerah Maluku Utara yang masih berada di zona merah. Shirley berkeinginan agar skor monitoring, controlling, surveillance, dan juga prevention ini terus membaik di Maluku Utara. Salah satu penyebab rendahnya skor MCSP Maluku Utara adalah masih terdapat 300 dokumen dari 660 yang diperlukan yang belum diunggah ke sistem oleh pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara ini menargetkan seluruh proses penginputan dokumen akan selesai sebelum batas waktu tanggal 30 November mendatang. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang memvonis aktor Jonathan Frizzy atau Ijong ini 8 bulan penjara atas perkara vape yang mengandung zat etomidate. Putusan yang diberikan oleh hakim tersebut ini lebih ringan ya dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya 1 tahun penjara. Usai sidang, Jonathan Frizzy mengungkapkan rasa syukur karena telah diberi kekuatan selama menjalani sidang. Dari hasil putusan 8 bulan penjara, Ijong menyerahkan seluruhnya kepada penasihat hukumnya. Kita kabar berikutnya, pemirsa. Dari Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, sampah bukan lagi sekedar persoalan lingkungan. Jadi melalui inovasi dan juga semangat gotong royong, warga berhasil mengubahnya menjadi sumber manfaat ekonomi melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan juga digitalisasi untuk tempat pengolahan sampah. Ke lapangan untuk menimbang sampah dari nasabah. Kemudian kita bekerja sama Koperasi Desa untuk perealisasiannya. Masyarakat merasa sangat-sangat terbantu, Bu ya, sehingga yang selama ini mereka mau nabung ke koperasi berupa uang, sekarang dia hanya mengumpulkan sampah ke bank sampah dan nanti uangnya itu akan ditukar ke koperasi apakah dengan uang atau dengan sembako. Dari sampah yang terkumpul, tumbuh kesadaran baru bahwa nilai tak selalu datang dari uang. Kadang ia hadir dari kepedulian. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, sampah menjadi tabungan, dan tabungan menjadi harapan bagi warga desa. Setiap minggu, per 2 minggu sekali, saya mengumpulkan sampah anorganik, kemudian ditabungkan di bank sampah Tanginas untuk pencairannya dicairkan di Koperasi Desa Merah Putih. Digitalisasi itu membantu proses perapihan administrasi dari bank sampah yang kami kelola. Melakukan pelatihan dan upskilling untuk digitalisasi dari koperasi agar layanan-layanan yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini juga bisa berbasis digital. Manfaatnya lingkungan jadi bersih, masyarakat lebih mudah dapat sembako.
orang oknum anggota DPRD Provinsi NTB menyerbu sebuah kantor debt collector setelah salah satu konstituennya mengadukan kendaraan roda 4 miliknya dirampas pihak penagih utang. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah orang datang dengan membawa pentungan dan senjata tajam masuk ke dalam kantor penagih utang atau debt collector yang berada di Jalan Raya Mantang, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah. Mereka berteriak meminta pihak perusahaan untuk mengembalikan kendaraan yang diduga diambil secara paksa. Suasana sempat memanas saat pegawai perusahaan tersebut diancam dengan senjata tajam. Anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Muhiban yang ikut dalam kelompok tersebut menyebut kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab untuk membela konstituen yang kendaraannya ditarik oleh debt collector secara paksa. Di sisi lain, Kepala Cabang PT Lombok Nusa Tenggara Tengah atau LNI ini membantah tuduhan penarikan paksa dan menegaskan penarikan sudah sesuai dengan SOP. Saat ini proses hukum dalam kasus ini tengah berproses di Mapolres Lombok Tengah, di mana Lalu Muhiban dilaporkan atas kasus pengancaman. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi berhasil menangkap kembali 10 dari 15 orang tahanan Polsek Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang kabur dari tahanan Polsek dengan cara membobol dinding kamar mandi pada Minggu petang lalu. Yang Anda saksikan merupakan bagian belakang kamar mandi tahanan Polsek Kota Samarinda yang berhasil dibobol oleh kawanan tahanan. Pihak kepolisian bertindak cepat, 10 tahanan berhasil diringkus kembali dari berbagai tempat sebelum meninggalkan Kota Samarinda. Mereka pun langsung digelandang kembali ke Mapolsek Kota Samarinda. Pihak kepolisian masih memburu 5 orang tahanan lainnya yang masih berstatus DPO. Polisi pun berharap kelima tahanan yang belum kembali segera menyerahkan diri dan meminta pihak keluarga untuk memberikan informasi terkait keberadaan pelaku. Lampu ya. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran dan BPBD serta pihak kepolisian Polres Majalengka ini mengevakuasi 3 korban yang terdiri dari anak, ayah, dan kakek yang terjebur di dalam sumur blok Tajurwangi, Desa Waringin, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Aksi evakuasi para korban ini berlangsung dengan dramatis. Sang anak tercebur karena mencari mainannya. Sang ayah dan kakek berusaha untuk menyelamatkan sang anak dengan ikut mencebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Anak dan ayah berhasil dievakuasi, sementara sang kakek tidak bisa diselamatkan. 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi melakukan prarekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu hingga menewaskan anak tirinya yang baru berusia 6 tahun di Rawapanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup oleh Kepolisian Resor Metro Depok di tempat kejadian perkara. Prarekonstruksi menghadirkan tersangka tunggal yang memperagakan 20 adegan. Pelaksanaan prarekon ini menarik perhatian warga sekitar yang prihatin dengan nasib korban dan kesal dengan perbuatan pelaku. Diketahui pelaku mempunyai 3 anak dan korban menjadi satu-satunya anak tiri. Sementara itu sejumlah warga mengaku sudah curiga adanya kekerasan yang dialami korban karena kerap melihat luka baru setiap kali bertemu korban. Namun ketika ditanyai, korban mengaku luka yang dideritanya akibat terjatuh.
Dan untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Selamat pagi, Pak Kasih Humas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak Kasih, dari informasi yang kami dapatkan, tadi tetangga mengatakan bahwa sering melihat korban penuh dengan luka begitu. Apakah keterangan dari tetangga juga dikumpulkan dan apa informasi yang dapatkan dari mereka? Ya, memang untuk kasus ini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan, penyidikan terkait untuk membuat jelas kasus pidana tersebut. Jadi, saksi-saksi dari kerabat maupun tetangganya sudah diperiksa, kemudian sudah kami dapatkan informasi-informasi yang tentunya menjadi suatu tambahan informasi untuk penyidik PPA Polres Metro Depok gitu. Ya, Pak Kasih Humas, kalau berbicara mengenai ibu atau pelaku ya, ini ibu tiri dari korban sendiri, ini sudah berapa lama Pak dia mengasuh dari korban, kemudian apa yang menjadi trigger sampai akhirnya bisa menewaskan sang anak, walaupun dikatakan tadi oleh tetangga yang sering melihat korban ini nampaknya sudah dicurigai sering menjadi sering mendapatkan tindakan kekerasan dari ibunya. Tapi apa yang menjadi motif pelaku melakukan hal tersebut? Ya, memang berdasarkan penyidikan dan yang kita lakukan oleh ibu korban, yaitu pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, penganiayaan ataupun pemukulan yang dilakukan oleh ibu korban itu memang secara berkala telah dilakukan sejak awal bulan Oktober 2025. Jadi secara berkesinambungan penganiayaan tersebut sudah dilakukan. Dan kemudian puncaknya 3 hari belakangan ini secara intensif penganiayaan tersebut secara masif dilakukan oleh pelaku ibu korban terhadap korban gitu, sehingga mengakibatkan beberapa luka tubuh yang cukup banyak, mengakibatkan korban pada hari keempat mengalami pingsan dan meninggal dunia. Jadi apa yang menjadi triggernya atau penyebab utamanya, Pak, sehingga kekerasan terus dilakukan, apalagi tadi ada katakan sejak awal bulan? Iya, trigger ataupun motif yang menjadi sebab pelaku melakukan penganiayaan tersebut adalah pelaku merasa kesal ataupun merasa emosi terhadap korban ketika korban menolak untuk diberikan makan atau disuapi makan. Secara setiap harinya, kemudian tiap minggunya, perlakuan terhadap pelaku kepada korban memang secara intensif dilakukan, karena memang korban diketahui selalu menolak ataupun selalu tidak menuruti perintah dari pelaku ya. Ya, hubungan dengan ayah korban kemana Pak? Kalau berbicara mengenai anak yang nggak mau makan, nampaknya banyak kasus seperti itu. Tapi apakah ada motif lain? Mungkin kesal dengan sang suami, atau ada faktor ekonomi, atau apa lagi Pak? Bagaimana hubungan dengan ayah korban? Ya, saat ini memang kami terus dalami motif yang memang disampaikan oleh penyidik. Hanya baru satu penyebab yang kami terima. Untuk itu selanjutnya mungkin kami akan terus dalami keterlibatan ataupun ketersangkut pautkan dari ayah korban. Apakah memang ayah korban ikut serta ataupun terlibat dari dalam kasus ini atau tidak, terus kami dalami begitu.
Oke, baik, kita harapkan bisa segera terungkap sebenarnya apa yang menjadi motif utama dan apakah keterlibatan dari ayah korban juga terlibat dalam kejadian ini. Terima kasih Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi. Terima kasih. Baik pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan yang menjadi tema utama kita hari ini. Ada dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Ini sempat ada beda data nih, adu data antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Jawa Barat. Nah sebenarnya apa yang menjadi permasalahan kok cukup fantastis angka atau uang-uang yang mengendap harusnya bisa disalurkan ke daerah-daerah ya. Nah itu dia. Seperti apa kita akan bahas lengkap saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan. Dan untuk saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang nggak diserap, kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung justru membenarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana Pemda yang mengedap di bank. Jadi Pra menegaskan ada 14,6 triliun rupiah dana di Pemprov Jakarta saat ini di bank. Menurut Gubernur Jakarta dana tersebut bukan untuk diendapkan karena tidak ada alokasinya, melainkan disimpan untuk keperluan pembayaran akhir tahun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengungkap data dari Bank Indonesia ada 243 triliun rupiah yang mengedap di rekening kas negara, 134,2 triliun dana mengendap pemerintah kabupaten, 60,2 dana mengendap pemerintah provinsi, 39,5 triliun rupiah dana mengendap pemerintah kota. Disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023, itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul, 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar 16 sampai dengan 18. Iya, sudah clear kalau mendengar statement dari Menteri Keuangan yang menyatakan ada sekitar 234 triliun dana Pemda yang mengendap di perbankan ini per September 2025 kalau data dari Bank Indonesia. Tapi Menteri Keuangan juga menyatakan ternyata realisasi belanja APBD pada triwulan ketiga tahun 2025 ini melambat hanya sekitar 51,3%, tercatat 712,8 triliun dari pagunya lebih dari 1.389 Jadi kurang lebih baru setengahnya aja baru ya, setengahnya. 50% Nah, ya. kita akan membahas mengenai hal ini. Ada juga perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan juga mungkin para pejabat daerah. Kita akan mendalami hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hekal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mbak. Dan juga ada Kang Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi Pak Wamen, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini yang menjadi perbincangan
Baik, terima kasih Pak Wamen waktunya. Ini yang juga menjadi perbincangan banyak pihak. Sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak Wamen, ini dana-dana yang memang akan digunakan dalam arti kas, jadi bisa digunakan kapanpun, atau banyak yang seuzon nih, jangan-jangan memang sengaja diendapkan untuk mendapatkan bunga deposito. Kenapa bisa angkanya fantastis sampai lebih dari 230 sekian? Bagaimana mungkin keterangan dari kepala daerah yang sudah menghadap kepada Anda begitu? Jadi begini, di daerah itu ada RKUD, rekening kas umum daerah begitu ya. Nah, di situ ada giro yang sifatnya untuk pembayaran ke gaji dan lain. Kemudian juga ada tabungan. Ada juga deposito. Nah, deposito kan karena aturan memungkinkan apabila daerah punya uang lebih gitu ya, yang atau belum dibayarkan, bisa deposito jangka pendek. Dan ada lagi BLUD. BLUD ini di Bank Indonesia. Baik. Oke. Jadi dari Pak Wamen, komponen nampaknya disampaikan kita masih kemarin ada itu harus jelas dulu. Ya. Pak Wamen, ya boleh dilanjutkan kembali, tadi suaranya terputus-putus. Silakan Pak. Iya. Nah yang kedua harus jelas dulu itu data yang kapan. Karena kalau di Kemendagri data itu update ya, setiap 3 hari itu update. Apakah data itu sama? Apakah telah dimutakhirkan? Itu pertanyaannya, gitu ya. Nah, jadi yang mungkin terjadi. Ya, sepertinya ada permasalahan komunikasi sinyal begitu ya. Pak, tahun lalu dananya berapa? Nanti kami akan kembali ke Anda, Pak Wamen. Kita ke Bang Hekal. Bang Hekal, tadi Pak Wamen sempat bilang bahwa ini sepertinya mungkin ada perbedaan data. Kalau dari data Kementerian Dalam Negeri ada selalu terupdate, datanya seperti beda, tidak sebanyak itu. Kalau dari DPR sendiri, Anda mendapatkan informasi nggak ada perbedaan data ini? Nggak, datanya ini kan datangnya dari BI. Nah itu dilaporkan secara periodik dan itu disampaikan juga ke Kementerian Keuangan. Kalau menurut saya sebetulnya nggak ada masalah dengan data. Mungkin itu juga tadi saya komunikasi juga dengan BI, mereka akan mengadakan rapat dengan Kemendagri untuk menyampaikan mungkin cara yang baik atau cara yang benar lah untuk menyajikan data ini atau menyampaikan data ini terhadap masing-masing kepala daerah. Atau bagaimana membacanya supaya nggak ada misinformasi atau miskomunikasi. Tapi kayak contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur DKI, memang angkanya beliau itu mungkin angka untuk DKI. Nah kan yang kita kemarin dengerin kan tentang Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu angkanya dianggap berbeda dengan angka Pemprov. Gitu. Betul. Memang angka yang disampaikan itu adalah angka untuk keseluruhan Jawa Barat. Jadi Pemprov termasuk seluruh kabupaten kota. Nah mungkin diskrepensinya ada di situ gitu kan. Jadi sedangkan kan tadi harusnya dibagi-bagi ya, dana provinsi sebagian, kabupaten kota sebagian begitu ya. Ya, nah memang itu kan angkanya angka total. Jadi maksudnya yang disampaikan itu angka total, tapi kan itu mungkin nggak dirinci oleh Pak Purbaya pada saat beliau menyampaikan. Dan memang sebetulnya menurut saya kan isunya bukan soal di uangnya ada berapa persisnya atau kita mendebatkan soal angkanya benar atau salah, tapi lebih kepada dorongan supaya masing-masing Pemda ini kan waktu kita tinggal 2 bulan lebih sedikit, duitnya ada 240 triliun agar segera dibelanjakan. Ini kan penyerapan anggaran, kalau menurut saya ini malah kabar gembira buat semua pelaku usaha di daerah, gitu kan. Artinya kalau kita bisa melakukan semua kegiatan dengan baik, dengan administrasinya benar, ini menjelang akhir tahun ini ada banyak rezeki nih buat pengusaha-pengusaha di daerah. Ada banyak rezeki, ada banyak galian juga biasanya, jadi macet biasanya Pak. Itu lain lagi ceritanya. Gitu. Pak Eka, kalau berbicara mengenai biasanya bagaimana sih pengawasan dari DPR, flow-nya, apakah memang dana-dana ini lebih cepat keluarnya tuh di akhir tahun? Kalau di awal tahun tuh biasanya agak lama, apa yang bikin prosesnya ini lama? Kendalanya di mana? Apakah di pemerintah pusatnya atau bagaimana? Enggak, kalau kayak uang ke daerah itu kan diberikannya per gelondongan. Ini makanya mungkin ada duit sampai 240 itu kan dikasih gelondongan. Nah, tentu sebelum dia bisa mencairkan, itu kan pencairannya perintilan itu. Proyek per proyek, ada buat gaji, macam-macam lah itu.
Nah itu kan pasti disimpan di satu rekening. Tadi yang mungkin kurang kedengeran lah dari Pak Wamendagri, tapi ditaruh di rekening nanti satu persatu mulai dicairin gitu kan. Nah tentu kan kita nggak mau juga pada saatnya pencairan malah duitnya nggak ada gitu kan. Jadi kita selalu ada dana sisa. Nah itu seperti yang kemarin kalau kita ingat Pak Purbaya memberikan 200 triliun kepada Himbara, itu kan kita ada duit sal itu kira-kira 400 lebih triliun gitu kan. Nah kalau di Pemda itu di akhir tahun itu biasanya angkanya 90 sampai 100 triliun. Nah artinya kalau hari ini sekarang masih ada 240, kira-kira antara sekarang sampai Desember nanti akan dibelanjakan 150 triliun. Nah itu 150 triliun ini tentu perlu tergantung dia dicairkannya dalam bentuk apa, tapi kan ada yang buat vendor, ada yang buat proyek, ada yang buat program, ada yang buat gaji. Operasi dan macam-macam gitu. Nah bagi mereka-mereka yang lagi ngerjain berbagai macam kegiatan, artinya kan prosesnya ini kan tentu harus sesuai dengan aturan. Nah proses ini ada yang melibatkan menunggu, ada juga yang memang belum bisa dibayar. Misalnya pembangunannya belum selesai, kayak tadi cerita gali-galian. Ini gali-galiannya belum kelar ini kan. Emang kita mau bayar kontraktor ini, kita masih diganggu jalanannya. Gitu. Tapi intinya kan semua ini harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Gitu. Nah jadi tinggal memang arahnya sebetulnya lebih himbauan dari Pak Menteri. Kita nggak mau loh, ini kan Pak Menteri ini gayanya agak beda dengan Ibu Menteri dulu kan. Kalau Ibu Menteri dulu mungkin lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Kalau beliau ini bukan nggak hati-hati, tapi kepengen proses pengeluarannya dipercepat. Jadi tolong jangan pada santai-santai itu ngurus dokumen di daerah. Dan ini sebenarnya bukan berlaku terhadap daerah aja. Di pusat juga sama. Kalau di pusat ini, kalau tadi bicara di daerah penyerapan anggarannya baru 51%, di pusat juga baru 55 kalau nggak salah. Jadi bedanya nggak jauh juga. Ini sebenarnya himbauan juga buat di pusat. Di pusat juga harus gencar nih mengeluarkan anggaran. Nah inilah yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian. Oke, Pak Wamen sudah bergabung lagi bersama kami. Pak Wamen, kalau kita lihat kan sebenarnya terjadi ada perbedaan data. Tadi Anda juga sempat mengatakan antara kepala daerah dan juga Menteri Keuangan begitu. Anda sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri melihatnya seperti apa? Ya, saat ini kami sedang koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyamakan dulu ini datanya yang per kapat satu. Karena itu penting, karena kas daerah itu dinamis. Yang lalu ya, Pak Wamen nampaknya ada kendala teknis karena Pak Wamen juga saat ini sedang berada di jalan untuk menuju ke agenda pagi hari ini ya. Nampaknya juga ada kendala teknis, kita akan coba perbaiki. Kembali lagi ke Pak Trubus deh kalau begitu ya Pak Trubus. Kalau melihat ini sebenarnya pasti pemerintah juga sudah terbiasa dengan yang memang anggaran di September ini angkanya masih agak besar, nanti baru berkurang lagi di September, Oktober, November, Desember ya. Tapi apakah memang ini dana-dana ini sebenarnya dana-dana kas yang bisa dipakai kapanpun begitu, atau sebenarnya ada masukan, ada poin yang juga penting dari Anda, dana ini bisa digunakan untuk simpanan, bunga deposito dan lain-lain yang menjadi kekhawatiran masyarakat? Iya, menurut saya memang ini kompleks ya masalahnya, karena apa, kalau misalnya kita lihat yang dugaan publik itu kan untuk deposito, ya deposito sehingga dicari ada keuntungan lah untuk pribadi, personal. Nah, tetapi menurut saya ini kan hal yang belum bisa dibuka secara publik sesungguhnya seperti apa. Nah, dengan adanya kasus ini kan kita mengetahui bahwa sesungguhnya kan itu bisa digunakan setiap saat, artinya untuk pembangunan memang pada akhir tahun hampir semuanya kan memang anggaran itu kan diketok pada Desember, kemudian Januari harusnya idealnya kan sudah mulai jalan kan gitu. Tetapi kan kebanyakan ini kan ada masalah struktural itu biasanya ini soal tata kelola kebijakan sebenarnya, di mana kemudian banyak pokoknya petunjuk instruksi itu seringkali kan harus dari pusat kan. Misalnya untuk pengadaan ini kan dia harus e-katalog katakanlah seperti kan harus menunggu petunjuk dari pusat dulu. Daerah nggak bisa langsung mengeksekusi apa-apa, kan harus dulu ada juknis lah petunjuk teknisnya itu. Nah, kemudian ada masalah juga birokrasi yang rumit karena di lapangan kan ini persoalan berapa dengan vendor-vendor yang melaksanakan pekerjaan itu. Nah, ini kan juga hal yang seringkali pekerjaan itu kan ada karena cuaca, karena situasi, kemudian tidak bisa on time. Nah, karena itu anggaran biasanya sudah
orang Jawa dicepake, disiapkan gitu ya, disiapkan supaya nanti pada saat dibutuhkan langsung bisa cair. Nah, persoalannya kemudian ini persoalan rumit itu kan sebenarnya kalau dari public budgeting, teori public itu kan persoalan prioritas. Harusnya prioritasnya untuk apa? Itu yang publik harus diketahui. Nah, misalnya ini untuk pembayaran ASN-nya, ini pembayaran pembayaran atau infrastruktur misalnya seperti itu dijelasin. Nah, kemudian yang kedua masalah efisiennya sejauh mana misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan atau misalnya kaitan dengan yang sifatnya darurat misalnya, itu kan harus dijelaskan. Nah, kemudian yang efektif tepat sasaran, untuk apa anggaran itu digunakan. Nah, ini yang penting harusnya sebenarnya ketika anggarannya sudah ada, sebenarnya tinggal bagaimana menjelaskan kepada publik seperti apa penggunaannya gitu. Nah, cuman selama ini kan memang masyarakat tahunya anggaran itu mengendap gitu. Nah, mengendap ini kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu ya memang itu yang ada di publik seperti itu, diendapkan dan ada unsur kesengajaan lagi karena kan dalam ini melihat bahwa padahal bukan mengendap tapi memang proses agak lama. Agak lama diskusinya, gitu ya. Tapi kan ini menjelaskan ke publiknya kan harus clear ya, harus terang benderang bahwa itu memang dana bukan mengendap gitu. Nah, karena itu cara berpikir yang kemudian kita menganggap ada asumsi-asumsi yang negatif ini karena masih menyangkut uang anggaran kan. Sementara kan daerah ini seringkali menghadapi situasi sulit karena kemiskinan lah, kondisi inflasi lah, kemudian tuntutan buruh juga pekerja, tuntutan macam-macam yang kemudian akhirnya daerah dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan itu. Nah, sementara kok ada anggaran mengendap gitu. Nah ini yang seringkali yang bikin masyarakat jadi pusing dan juga seuzon sedikit begitu ya. Tapi penggunaan diksi itu penting dan juga cara komunikasi itu penting. Bang Hekal sendiri ada rencana nggak sih untuk panggil entah itu Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah untuk mengkelirkan masalah ini? Bisa dijawab usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Ada dana serapan kita yang masih terhambat di bank 3,1 T, Pak. Apa yang terjadi? 3,1 T itu sumur sendiri. Secara nasional itu di 200 sekian T. RKUD kita cuma satu ya. Di RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti perlu kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya, beberapa kegiatan. Dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan memang masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran. Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Kita juga kembali berbincang dengan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Wamen. Boleh diulangi lagi Pak, mungkin tadi kan ada kendala teknis ya. Apa yang menjadi kendala selama ini? Nampaknya spending dari daerah ini justru lama dan juga kenapa angkanya fantastis Pak? Apakah memang ada perbedaan data antara juga Menkyu dan juga para pemimpin atau pejabat daerah atau bagaimana? Ya, benar. Ya, Pak Wamen. Halo. Baik, terima kasih banyak Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya Sugiarto yang nampaknya agak ada kendala teknis ya. Nah itu dia, Pak Trubus tadi bilang jangan sampai ada kendala komunikasi nanti sampai ke publiknya beda lagi. Bang Hekal, saya tanya pertanyaan yang tadi deh, ada rencana nggak sih untuk melakukan pertemuan baik itu dengan Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah supaya ini bisa lebih clear begitu? Jadi saya rasa kan kita akan mulai sidang lagi ini di awal November dan memang kita akan memanggil Menteri Keuangan dan di saat itu kita pasti bicara, tapi kalau saya rasa khusus topik ini mungkin nggak menjadi prioritas. Sebetulnya kan begini, bukan nggak menjadi prioritas karena apa-apa. Isinya keramaian ini kan sebetulnya cuma himbauan karena yang dirasakan atau dilihatlah dari data tahun lalu itu angka di bulan-bulan segini cuma 200 triliun, 208 malah. Nah tahun ini
234. Bahkan sekarang udah tembus 240. Nah ini kan yang dilihat, padahal kita udah semakin menjelang akhir tahun, harusnya ini semakin dihabisin ini. Agak berkurang harusnya ya, kok malah nambah gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya lebih ke arah himbauan. Saya rasa nggak perlu ada tindakan yang lain kecuali kita malah mempercepat penyerapan anggarannya. Artinya ini kan berlaku semua tadi yang saya sampaikan di semua tingkatan. Harapannya adalah supaya semua bekerja lebih cepat untuk menyalurkan duit ini, karena saya lihat gaya Pak Menkyu baru kita, dia ingin uang berputar di perekonomian lebih cepat dan lebih deras, karena ini akan menghidupkan. itu soalnya. Ya kan dia janji dalam beberapa bulan ini pertumbuhan perekonomian bisa mencapai bahkan minimal 6% dulu lah. Ya, 6%. Nah ini kan memang kita mau nyampe 8%, dari 5% kan harus ada jalannya ini kan, nggak mungkin dari 5 tiba-tiba 8. Nah, tentu ini sekarang udah mulai diukir. Semua upaya sedang dilakukan, dan kalau melihat batu sandungan seperti ini kan harus segera diinfokan. Dan ini saya rasa sebenarnya lebih ke arah himbauan. Kemarin kalau bicara data, mungkin kan datanya itu bersumber dari BI. Ada omongan juga kenapa nggak dipublikasikan aja biar ini terbuka. Nah memang itu juga menjadi dilema sendiri, karena kalau semua orang tahu, semua kontraktor yang punya tagihan ke pemerintah tahu ini kas ada berapa nih, kok nggak langsung dicairkan punya saya gitu kan, kan repot juga gitu. Tapi kan itu semua harus ada prosesnya, bukan nggak ada proses, hanya prosesnya harus tetap cermat, teliti, tapi dipercepat. Dan juga strategi tadi yang Anda bilang, jangan sampai kas daerah sampai kosong begitu, karena spending begitu ya, sehingga strateginya diatur. Nanti di akhir tahun biasanya spending lebih banyak. Ya, dan ini kalau saya lihat udah dari tahun ke tahun udah membaik, karena kalau lihat beberapa tahun ke belakang itu selalu saldo akhir tahunnya untuk Pemda itu di atas 100. 2 tahun terakhir ini udah di bawah 100. Artinya mereka udah lebih pintar menggunakan dana, dan dia sudah berani mencadangkan jumlah yang lebih sedikit. Padahal APBN kita kan tiap tahun naik gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara untuk tahun 2025 ini naik ini kan sebenarnya wajar juga, karena setiap tahun juga APBN kita jumlahnya naik. Kayak tahun depan kan APBN kita udah 3.800 triliun. Tahun ini 3.600 gitu kan. Jadi ya setiap tahun pasti ada peningkatan gitu. Pak Haikal, ada kalau untuk daerah-daerahnya sendiri, ada nggak sih mungkin daerah yang paling sering untuk tidak begitu besar menyalurkan dana-dananya, atau harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat? Kalau itu saya nggak pegang data rincinya, tapi itu saya rasa tergantung juga dengan kondisi keuangan atau kondisi fiskal masing-masing daerah. Tadi kan waktu break saya sampaikan juga, ada daerah-daerah itu yang uangnya emang banyak gitu kan. Daerah-daerah kaya dia punya dana bagi hasilnya tinggi, dia punya pendapatan asli daerahnya tinggi. Nah mereka itu cenderung punya saldo besar-besar itu, dan itu yang kalau dilihat di daftar ini biasanya mereka tuh top 5, top 10 itu daerah itu pasti itu aja. Ada gitu 15 daerah. 15 daerah yang punya dana besar. Jadi kalau memang mereka ini kan harus pintar juga dalam melakukan cash management. Jadi kalau dibilang semua Pemda, pemerintah pun, itu kan termasuk pemerintah pusat malah, itu kan juga menggunakan instrumen misalnya deposito on call gitu kan. Ini kan sebenarnya bagian daripada cash management. Ini bukan bagian pembelanjaan yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, tapi itu pengelolaan mengoptimalkan hasil daripada uang yang ada. Dan itu bagus. Kalau menurut saya, kalau kita perusahaan aja pada hari Jumat ada sisa uang di kas misalnya ada berapa miliar, kita telepon bang, masukin dulu dong overnight sampai hari Senin. Nah, itu kan lumayan itu. Ya itu Jumat berkah. Kalau Jumat berkah lain lagi, yang punya tagihan bisa datang ternyata duitnya ada gitu kan. Tapi ya kira-kira gitulah. Oke, Pak Trubus, melihat waktu sekarang sudah masuk Oktober begitu ya, tadi dikatakan tahun-tahun sebelumnya bisa kok di bawah 100 begitu ya, tapi kita lihat tahun ini kan banyak kepala daerah baru begitu ya, baru memimpin. Apakah target di bawah 100 ini bisa tercapai penyalurannya? Iya, ada 2 hal itu. Yang pertama tentu dari bagaimana pemerintah pusat mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi beberapa program yang sudah ditetapkan. Itu yang penting. Karena apa? Jangan sampai kemudian ini kan persoalan rame kemudian karena seolah-olah pemerintah daerah tidak melaksanakan. Kan gitu. Kemudian pemerintah pusat seperti ada menuduh gitu, kamu ada uang kok diem aja kan gitu. Nah, nggak dipakai, nggak diapa-apain, sebenarnya masyarakatmu dalam kondisi membutuhkan. Ini kan persoalan seperti itu. Nah kemudian daerah sendiri merasa apa ya kan gitu. Kemudian ada daerah seperti Jawa Barat kan kemudian mendatangi ke BI, mendatangi apa. Nah
kemudian secara kebijakan kan sebenarnya itu sesuatu yang ranahnya ranah elit gitu ya. Sesungguhnya tinggal bagaimana ketika aturan itu ditetapkan, kan aturan ini dasarnya Undang-Undang HKPD ya kan, sudah ada Undang-Undang Otonomi Daerah itu, pemerintah daerah, Undang Pemda. Itu aturan yang sudah jadi patokan. Tapi yang kemudian yang muncul di publik itu jadi seperti ada persaingan gitu. Ini kenapa kok yang ngotot hanya Gubernur Jawa Barat, yang lain kok tidak ngotot? Nah, ini seolah-olah padahal sebelumnya udah ada 18 gubernur yang ngeroyok ke ini kan. Kita kan ngeroyok ke Kementerian Keuangan kan itu. Nah, sekarang ada pernyataan Menteri Keuangan ada 15 daerah yang ternyata menyimpan uang untuk ini kaitannya pembangunan yang ya belum belum terlaksana, padahal waktunya ini sudah Oktober kan, di Oktober mampu realistis enggak. Betul. Itu kan sesuatu yang sebenarnya wajar disampaikan. Tapi kan daerah ada merasa baper, kalau begitu saya enggak enggak dong, kami sudah melaksanakan sebagaimana, malah akhirnya menghujat sampai kepada nanti kalau dibawa membohongi atau dikibuli lah katakanlah sama ini anak buahnya akan saya pecat itu. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi ranahnya terlalu jauh gitu yang menurut publik kemudian membingungkan. Sepertinya kemudian penjelasan terakhir setelah dari sana mengatakan bahwa seolah Menteri Pusat itu salah, Menteri Perhubungan itu salah. Ternyata penjelasan BU nggak seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian memancing seolah-olah memojokkan pihak. Harusnya kan tidak seperti itu. Betul. Komunikasinya lebih menjelaskan saja bahwa memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Harusnya gitu aja. Publik udah paham kok, ya nggak usah terlalu kemudian dijelaskan. Nggak benar itu. Ini kan sesuatu seolah. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya ya, dengan akhirnya menjadi perbincangan publik nih, daerah-daerah juga buru-buru nih harus benar-benar mengalirkan dananya ke program-program yang sudah dicanangkan memang di. Ya kasihan ini Mbak, sebenarnya mereka vendor-vendor yang melaksanakan. Kan dilaksanakan mikir duitnya kok nggak turun-turun mana ini gitu kan. Jadi saya udah melakukan, kadang-kadang kan banyak sudah selesai pekerjaan 3 bulan kemudian 4 bulan kemudian uangnya turun. Nah, itu kan sesuatu yang ini ada duitnya nih, Pemdanya ada duitnya, saya harus tetap serbu lah kira-kira seperti itu. Sayang sekali ya, kita juga tadi sebenarnya mau mendengarkan dari sisi Wamendagri seperti apa, tapi nampaknya juga ada kendala teknis karena memang Pak Wamendagri ini sedang ada perjalanan ke bandara ya, mungkin ke agenda selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Haikal, Pak Trubus, dan juga Kang Bima Arya Wamendagri yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi ada aksi heroik yang dilakukan seorang wanita yang berhasil menggagalkan aksi pencurian handphone ya. Kita akan lihat seperti apa usai jeda. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi mengawal sekaligus menghantarkan almarhum Anggit Bima Wicaksana, anggota tim ekspedisi Patriot yang gugur saat menjalankan tugas. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan juga penghargaan atas dedikasi dari almarhum saat menjalankan tugas di kawasan transmigrasi Bombere, Fakfak, Papua Barat. Jenazah diberangkatkan dari Fakfak dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu pagi. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan akan dikebumikan di pemakaman Tanah Kusir. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengawal langsung penyerahan jenazah kepada keluarga sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab negara atas pengabdian generasi muda bangsa. Rencananya dalam waktu dekat akan diberikan pengarahan kepada almarhum, penghargaan maksud kami kepada almarhum atas jasa-jasanya yang mengorbankan dirinya untuk hadir membantu rakyat yang kesulitan di kawasan transmigrasi. Kami juga sedang mempertimbangkan dalam waktu yang segera mungkin untuk memberikan penghargaan kepada almarhum atas jasa-jasanya yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh ayahanda almarhum bahwa sejatinya pada awalnya beliau mau berangkat ke Papua itu dicegah oleh ayahnya. Tapi yang bersangkutan menyampaikan, saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua. Itulah pesan terakhir almarhum. Saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua. Sungguh sangat luar biasa sekali. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ada seorang wanita yang berhasil menggagalkan aksi pencurian telepon genggam miliknya yang terjadi di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat berusaha untuk melarikan diri
Bahkan korban juga sempat terjatuh ketika mempertahankan telepon genggamnya yang hendak dibawa kabur oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV ini terlihat ya, jadi di salah satu kedai makan, tepatnya di Jalan Pilar, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, seorang wanita penjaga toko ini langsung lari keluar mengejar pelaku pencurian telepon genggam miliknya. Korban berusaha menghadang kendaraan pelaku yang tengah berusaha untuk kabur dan aksi pelaku ini akhirnya gagal saat korban mendorong kendaraan pelaku hingga terjatuh. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengamankan hingga pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan dari warga dan juga pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi aksi heroik untuk seorang wanita nih ya. Wonder Woman nggak sih? Wonder Woman ya. Kita akan langsung mendalami mengenai kejadian ini bersama Mbak Mita Rohmah selaku korban. Selamat pagi Mbak Mita, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita cuma hanya melihat cuplikan sedikit dari CCTV ya saat Anda ini melakukan aksi heroik untuk mengamankan pelaku pencurian. Ini gimana kejadiannya sih Mbak dan kok berani gitu? Kan takut aja kalau pelaku kan kalau pelaku suka nekat biasanya. Iya, suka nekat atau bawa senjata tajam atau nekat gitu. Ya kalau misalnya berani ya berani ya Kak. Soalnya kan aku di sini juga kerja juga kan yang diambil HP sama uang juga. Terus aku refleks aja, gak nyampe pikir panjang, langsung lari aja gitu untuk mengambil HP sama uang aku yang dicuri gitu Kak. Tapi gitu ya. Mbak Mita ini sempat menghadang kendaraan pelaku ya Mbak, jadi sempat terjatuh juga ya? Iya, sempat terjatuh soalnya kan posisinya dia udah di depan, saya di belakang kan. Jadi kalau misalnya telat sedikit pasti pencuri itu udah kabur Kak. Oke, Mbak Mita mungkin bisa jelasin juga ke kita nih, waktu saat kejadian, handphone dan juga duitnya Mbak Mita tuh ada di mana? Ada di meja kasir atau di mana? Dan pelaku tuh lagi ngapain di situ? Apakah pura-pura beli juga atau langsung datang aja buat ngambil ke sana? Kalau menurut CCTV itu dia pura-pura beli itu sambil mengamati situasi ya dalam toko. Ternyata di dalam toko itu sepi, soalnya saya lagi bekerja di belakang toko, sedangkan letak HP sama itu uang itu ada di depan saya. Nah, aku kan lagi nunduk, nah dianya udah mengendap-endap lagi ngambil HP sama uang saya. Kayak gitu. Terus waktu kejadian itu saya refleks, langsung teriak aja maling, kayak gitu Kak. Terus setelah Mbak Mita ini mengejar pelaku, akhirnya warga yang mendengar langsung juga ikutan mengejar ya? Iya Kak, soalnya kan karena saya teriaknya kenceng, jadi ruko yang sebelah-sebelah juga dengar langsung pada keluar Kak. Kayak gitu. Oke, ini kan lagi rame tuh kelihatannya. Ini kejadiannya lagi makan siang, jam makan siang. Bukan sih Kak, lebih tepatnya jam 14.20. Oh, sore. Agak sekitar jam 2 siang lebih begitu ya. Mbak Mita, kalau dari hasil wawancara begitu ya, kan udah ketangkep nih, pasti warga juga nanyain, ini warga sekitar apa enggak? Pada kenal gak sih warga situ? Enggak kenal sih Kak, tapi ada kasus lagi katanya ada pencurian HP juga dengan ciri-ciri pelakunya sama yang kemarin ngambil HP kita gitu. Terus dia ngaku gak pernah melakukan itu? Ya nggak tahu ya, aku udah nanyain. Tapi yang di bagasi motor pelaku banyak ditemukan kayak dompet, rokok, terus ada KTP sama SIM atas nama orang lain. Mbak Mita, ini kan kejadian langsung yang menimpa Anda ya Mbak. Ada rasa trauma atau takut nggak sih Mbak? Takutnya gini, besok-besok kalau jualan harus ditemenin nih, nggak berani sendiri. Takutnya ada pencuri juga yang masuk lagi. Bikin trauma nggak sih Mbak? Kalau buat saya sendiri enggak sih, biasa aja. Soalnya kan kita juga pikirnya
Ya sih, nama juga lagi nasib kan nggak tahu. Alhamdulillah bisa dihalangi gitu Kak. Kalau buat kedepannya sih tetap masih kerja aja. Iya, yang lebih takut pelaku sekarang sama Mbak Mita sudah bisa digagalkan aksinya begitu ya. Mbak Mita, terima kasih udah banyak cerita sama kita pagi ini. Masih rezeki juga, handphone sama duitnya masih ada di sana. Jaga kesehatan ya Mbak ya, jangan sampai ada barang-barang juga yang hilang di sekitar Anda. Iya. Masih rezekinya Mbak Mita berarti ya. Masih Itu ya. rezekinya. Assalamualaikum Mbak. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi terkait memantau ya bagaimana lokasi kebakaran rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kesederhanaan Taman Sari yang ludes terbakar. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, di tengah hujan lebat, 3 bangunan di kawasan padat penduduk di Jalan Kesederhanaan Taman Sari ini ludes terbakar yang diduga akibat salah satu bangunan tersambar petir. Inilah kondisi pagi hari ini ya, pasca kebakaran yang terjadi yang meludeskan beberapa bangunan yang ada di wilayah tersebut. Jadi kemarin ini ada 3 bangunan yang terbakar di jalan tersebut. Petugas pemadam langsung memadamkan api di sana. Diduga kebakaran dipicu dari salah satu rumah kosong yang tersambar petir saat hujan deras yang terjadi kemarin. Kita akan melihat ya bagaimana kondisi pagi ini. Di sana sudah ada rekan Virgi Dainas yang siap melaporkan untuk Anda. Virgi, selamat pagi. Bagaimana keadaan di sana pagi ini? Apakah ada warga yang berusaha untuk menyelamatkan barang-barang mereka yang terbakar? Ya, selamat pagi Reza, Kamariti dan juga pemirsa. Inilah dia lokasi di mana terjadinya kebakaran kemarin sore hari Rabu 22 Oktober. Ada sekitar 3 bangunan yang menjadi tempat kebakaran, ada sekitar 10 pemadam kebakaran dengan total 50 petugas yang bertugas memadamkan api. 2 bangunan ini merupakan tempat usaha dan 1 rumah merupakan tempat tinggal warga. Saat ini masih belum ada warga yang mengambil barang-barang bekas sisa dari pemadaman karena memang ini masih steril. Dilakukan pendinginan oleh petugas. Kami akan langsung mewawancarai salah satu korban yang terdampak dari terjadinya kebakaran ini. Juru kamera kami akan membawa Anda kepada salah satu korban ini. Pada hari ini kita... Halo Ibu selamat pagi. Ibu, kami izin melakukan wawancara. Ini mungkin juru kamera kami dapat berputar arah. Mohon izin, Ibu boleh di sini Ibu. Ibu, ini kan terjadi kebakarannya kemarin. Kira-kira bagaimana sih Bu cerita kronologis singkatnya terjadi kebakaran ini? Terjadi kebakaran kebetulan kemarin pas beduk maghrib. Ada warga bilang asap. Terus kita cari, ternyata ada di rumah kontrakan saya sendiri. Saya ketua RT juga di sini. Saya tinjau dan saya udah tanya sekeliling depan rumah belakang yang kebakaran ini berasal katanya dari bensin. Jadi salah kalau diinformasikan itu dari petir. Nah, ini kebetulan rumah kontrakan saya ada 2. Satu dihuni oleh kontrak laundry, yang satunya warteg. Itu jadi teknis kebakarnya saya nggak tahu dari mana, cuma dari bensin. Itu kebetulan 2 dan rumah warga saya belakang kontrakan saya juga kena. Ada 1 rumah warga saya. Itu. Bu, tapi saat terjadi kebakaran, ini memang semua warga yang berada di dalam rumah ini sudah melarikan diri atau seperti apa? Iya, jadi pas ada kebakaran itu sebur bensin nyala, yang punya rumah kan kebakaran udah lari semuanya, dan tinggal warga semua yang ya sementara belum ada pemadam, apa yang punya pam tetangga kita pakai ember-ember semua. Tapi kebetulan juga ada hujan deras waktu kemarin kan pas maghrib hujan deras. Bagi saya berkah itu membantu pemadaman juga, tapi namanya api gede nggak bisa damai hujan deras. Akhirnya datang pemadam sekitar 6:30 apa lebih dah itu, dan dipadamkan pas jam 8 kalau nggak salah. Bu, untuk
kerugian sendiri ini kan pasti banyak ya Bu. Kira-kira yang ditaksir berapa ya Bu? Kerugiannya kita dari pengontrak itu motor Ninja sendiri, terus karena usaha laundry itu ada tank laundry, ada beberapa galon. Ya, galon-galon juga ini, ada warteg, otomatis dia juga usaha dia semua ada kerugian, ditaksir. Ya, gitulah. Baik, Bu, kalau dari kelurahan atau dari camat sendiri, apa yang sudah dikoordinasikan kepada warga, khususnya korban yang terdampak ini, Bu? Oh, jadi dari kelurahan sudah mengarahkan untuk pengungsian langsung dibikin tenda sementara di kelurahan. Semua yang terdampak kita bawa ke kelurahan, dan kebetulan kemarin ada 10 orang di kelurahan. Langsung ada pendataan dari kelurahan yang terdampak dan warga-warga semua juga pada udah didata semua. Ada langsung datang pendatangan dari Dinsos, bantuan makan apa juga ada dikirim. Bu, tapi kalau untuk korban sendiri yang saat ini mengungsi di posko yang disediakan oleh kecamatan dan kelurahan sendiri, itu kira-kira ada berapa banyak dan siapa? Apakah mereka yang menghuni rumah, salah satu rumah yang terdampak atau juga pekerja yang kerja di laundry dan juga tempat galon ini? Dari pekerja laundry ada 1 pemilik, ada 2 karyawan. Dari yang warteg ada 1 kakak dengan 5 jiwa. Dari rumah warga yang terdampak itu ada 3 kakak, semua jadinya ada 8. Total semua 15. Dengan balita ada 2. Bu, ini kan berseliweran di media bahwa ini dikatakan dari petir, tapi Ibu tadi mengkonfirmasi bahwa ini dari bensin. Kira-kira titik awal mengapa bisa menyebut ini berawal dari bensin seperti apa, Bu? Jadi ini bensin kan dia beli kemungkinan lagi pengisian transit ke botol. Transit ke botol yang mereka lihat ya, yang depan mata lihat. Saya akan terima laporan dari yang depan rumah lagi pengisian. Ternyata mungkin karena jarak dekatnya antara laundry ini atau percikan dari mana, ya itu kebakar. Berarti memang kalau untuk penyebab sendiri ini masih simpang siur ya Bu ya, tapi memang paling besar ini bensin ya Bu ya. Sebenarnya masih dalam penyidikan pihak polisi. Cuma kita dikuatkan dari warga. Tetap kita nanti kepolisian yang menentukan. Karena kebetulan si Pak Andik ini pemilik laundry sekarang ada di Polsek Taman Sari, lagi dimintain keterangan ya. Baik, Bu, terakhir selanjutnya apa yang Ibu akan urus atau akan minta dari kecamatan dan juga kelurahan untuk setelah ini? Kebetulan langsung kita penanganan langsung dan puing-puing semua lagi didatangkan dari pihak kelurahan kecamatan, langsung dibersihkan untuk semua yang terbakar langsung dikosongkan, dan saya dari pihak rumah didukung oleh pihak kelurahan nanti ada penutupan sementara, udah langsung dibersihkan dari pihak kelurahan. Mbak bisa lihat sendiri ini udah datang semua warga, PPSU, pihak kelurahan, karena ya kebetulan ini ada di jalan lintas rame gitu. Ibu, terima kasih banyak dan kami turut prihatin Bu, semoga cepat selesai dan cepat mendapatkan hal yang baik. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Nah pemirsa, itulah dia wawancara kami dengan salah satu korban yang terdampak di mana rumahnya dan juga kontrakannya ini menjadi atau hangus di lahap si jago merah. Dan saat ini Anda bisa melihat di belakang saya juru kamera kami Gunadi akan menunjukkan kepada Anda masyarakat dan juga petugas ini bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa puing dan pastinya untuk mengamankan atau mengambil barang-barang yang mungkin masih ada nilai tukar atau nilai jual untuk dikembalikan ke pemilik rumah. Dan juga nanti kami akan sama-sama terus memantau kira-kira apa yang menjadi penyebab dari kebakaran ini. Apakah memang benar karena bensin atau memang karena isu yang diterpa yaitu karena hujan. Memang karena kemarin juga posisi Jakarta ini diguyur hujan deras bersama dengan petir dan juga angin. Namun memang untuk kondisi sendiri walaupun di sini padat penduduk, memang hanya 3 rumah yang terkena. Bahkan rumah yang di samping ini tidak menjadi korban si jago merah karena memang pemadam kebakaran cepat untuk memadamkan api. Sekian dapat saya laporkan, kembali ke studio Reza dan juga Kamarati. Baik, terima kasih Virgi Dainas atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
Ya ada-ada aja nih emang kelakuan bocil ya. Jadi ada bocah perempuan tersangkut ranting pohon yang ada di pinggir tambak dekat sekolah. Tepatnya di desa Pacupuan, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi peristiwa ini akhirnya menjadi viral di media sosial karena lagi jam istirahat. Kok bisa-bisanya sih terinspirasi begitu ya. Malah nyangkut di pohon. Ini dia, jadi bocil ini lagi naik pohon yang berada di dekat sekolah saat jam istirahat, tapi kakinya terpeleset, ternyata akhirnya korban jatuh dan terjepit di sela-sela ranting pohon. Ini kejadiannya cepat banget disaksikan sama teman-temannya. Sakitnya mungkin nggak seberapa, tapi malunya dan pasti bakal diingat terus sama teman-temannya nanti. Videonya viral, coba nanti 20 tahun kemudian dilihat. Pas reuni. Tapi untung gurunya gercep ya, langsung nolong muridnya nih. Yang berikut ini juga masih viral, pemirsa. Ini ada seorang pria yang dikerubungi massa karena ketahuan ingin masuk dalam salah satu rumah warga. Kita lihat ya. Jadi terlihat dari rekaman video, ini ada pria menggunakan baju abu-abu, berdiri di dinding rumah warga. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib. Jadi hingga saat ini kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi. Sebenarnya ngapain ini? Pria tersebut kepergok ya, kalau dari gerak-geriknya mungkin pengen masuk rumah warga itu ya, tapi udah keburu ketahuan oleh warga sekitar. Akhirnya diamankan deh. Tapi hati-hati loh, sekarang banyak modus-modus yang agak-agak gitu, Za. Oh, iya. Jadi ada beberapa modus, misalnya seorang wanita yang masuk ke rumah, kalau nggak ada orang, ngambil barang. Cuma kalau ada orang, biasanya ada bu ini enggak, ada bapak ini enggak, gitu. Jadi hati-hati juga ya untuk Anda biasa di rumah sendiri ya. Itu viral prank AI. Orang tidak dikenal. Oh iya, bener-bener. Di rumah ada ini ya, ada tamu nih gitu ya. Oke, kita tinggalkan mengenai informasi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita bergeser ke informasi lain. Ada viral juga di media sosial aksi pengeroyokan terhadap seorang debt collector yang diduga ini melakukan penarikan paksa sepeda motor milik nasabah secara terang-terangan di jalan raya. Jadi menurut keterangan dari saksi nih, penarikan motor memicu emosi warga yang geram karena tidak dilakukan secara resmi begitu ya. Warga yang marah kemudian menghampiri dan juga mengeroyok pelaku hingga babak belur sebelum akhirnya bisa diamankan. Hingga kini masih belum diketahui nih keterangan resmi dari pihak polisi terkait dengan identitas dari pelaku. Ini warga juga gampang banget kepancing emosinya ya. Iya, jangan ya. Kitanya juga harus sesuai dengan SOP. Kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan, tinggal dilaporkan aja pihak kepolisian. Yang berikut ini pemirsa, ada nasib malang yang menimpa seorang anak berusia 6 tahun yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kaki yang terikat rantai di rumahnya di Lampung. Jadi awalnya warga mendengarkan suara tangisan dari dalam rumah, kemudian warga membuka paksa pintu rumah, menemukan anak perempuan yang terduduk lemas dengan kaki kanannya terikat rantai yang menempel pada sebuah tiang di dalam rumah. Jadi dugaannya orang tua korban ini meninggalkannya sendiri di rumah karena memang harus mengantarkan anak lainnya ke rumah sakit karena menderita kelainan jantung dan juga bibir sumbing dan berobat ke rumah sakit. Hingga kini ayah tiri korban masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Sementara ibu korban ini juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya mungkin orang tuanya juga nggak punya pilihan ya. Kita nggak tahu kondisi sang anak ini apakah memang anak berkebutuhan khusus atau enggak. Karena kalau ditinggal di rumah sendiri takutnya membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Pemirsa, kalau kita lihat cuaca hari ini memang panas ya dibandingkan dengan kemarin yang hujan. Nah, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ini, ternyata kita lebih gampang rentan terkena penyakit, terutama influenza A yang banyak menyerang. Nah, biasanya tanda-tanda influenza A tuh tinggi, panasnya tinggi. 39, 40, 41, batuk dan juga pilek. Nah, jadi belakangan banyak tuh kasus ini di rumah sakit. Nah, pencegahannya kira-kira seperti apa ya? Mungkin Anda bisa saksikan berikutnya di Hidup Sehat. Kalau begitu saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.